Selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Trout Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Saat lengan Taisu 853 menembus bola merah darah, seluruh bola cahaya perlahan dibuka dan 5 cahaya emas muncul di depan mata Xiaoyan. Apa ini? Fluktuasi Genesis Ki yang kuat. Wajah Xiaoyan dipenuhi dengan tanda tanya. Keterkejutannya saat ini tak terlukiskan dan kegembiraannya mencapai puncaknya. Jika dilihat lebih dekat, cahaya kemasan memang 5 pil emas yang mengandung sumber energi yang sangat murni. Yang terpenting, kelima pil emas ini berbeda dengan pil emas sebelumnya. Karena pil emas ini juga mengandung kekuatan keabadian. Sial! Ada harta karun seperti itu. Taisu 853 juga sangat terkejut. Xiaoyan yang berada di dalam baju besi sangat senang saat ini. Karena jika dia diizinkan untuk mengambil 5 ramuan emas ini, dia mungkin bisa menembus ke puncak Dewa Pejuang Bintang 9 dalam satu gerakan. Tapi yang membuat Xiaoyan bahagia adalah senyum masamnya yang tak berdaya. Akan sangat bagus jika 5 ramuan emas ini muncul lebih awal. Sekarang Taisu 853 telah melihatnya. Mengapa dia tidak mendapatkan 2 di antara bola cahaya sebelumnya? Niat membunuh melintas di mata Xiaoyan yang berada dalam baju besi. Pada saat ini, dia tidak ingin berbagi 5 pil emas dengan Taisu 853. Lagi pula, untuk Xiaoyan, 5 pil emas sangat berguna. Kekuatan dewa terus meningkat. Tujuan Xiaoyan adalah untuk menerobos keabadian kaisar. Tetapi untuk menerobos ke keabadian, kekuatan pertama-tama harus mencapai puncak dewa pertempuran bintang 9. Jadi 5 pil emas sangat penting bagi Xiaoyan. Karena ini, terkait apakah Xiaoyan dapat menembus ke puncak dewa pertempuran bintang 9 dalam waktu sesingkat itu. Dan itu juga mengandung kekuatan abadi. Meskipun dewa tidak dapat menyerapnya, mungkin kekuatan abadi di inti emas tidak sama dan bisa disentuh oleh Xiaoyan. Kekuatan keabadian meletakkan beberapa dasar untuk menerobos keabadian. Xiaoyan mengepalkan tinjunya sedikit saat ini. Dia ragu apakah akan berurusan dengan Taisu 853 saat ini. Dia menimbang pro dan kontra di dalam hatinya. Itu tergantung pada bagaimana Taisu 853 membuat pilihan. Masih dapat diterima untuk memberi Xiaoyan sepotong. Jika dia ingin berbagi dengan Xiaoyan secara setara, maka jangan salahkan Xiaoyan karena kejam. Taisu 853 perlahan mengulurkan tangannya, mengambil pil emas dan meletakkannya di telapak tangannya untuk memeriksanya dengan cermat. Pada saat ini, niat membunuh di mata Xiaoyan tidak bisa lagi disembunyikan, dan tidak satupun dari 5 pil emas yang akan hilang. Cedera Taisu 853 belum pulih sepenuhnya, dan ini jelas merupakan cara terbaik untuk melenyapkan Taisu 853 sekarang. Adalah waktu yang tepat. Hei! Sayang sekali. Tepat ketika Xiaoyan hendak bergerak, dia mendengar Taisu 853 menghela nafas panjang. Ramuan emas ini tidak berguna bagi kita dan tidak bisa ditelan. Lebih baik memberikan warisan senjata dan serangan yang menggunakan praktis. Sepertinya keberuntunganku tidak terlalu baik. Pisau yang sudah dipegang Xiaoyan di tangannya tiba-tiba diletakkan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Pil emas ini tidak berguna, tetapi masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Aku akan menyimpannya dulu, mungkin akan berguna di masa depan, kata Xiaoyan kepada Taisu 853 dengan nada menghibur. Dan yang terakhir juga sedikit mengangguk. Xiaoyan melangkah lebih jauh saat ini dan mengeluarkan beberapa pil penyembuhan dan menyerahkannya ke 853 untuk meyakinkannya akan kecurigaannya. Di mana kamu mendapatkan pil ini? Kualitasnya tidak buruk.
853 dengan senang hati mengambil pil yang diberikan Xiaoyan kepadanya. Tampaknya dia lebih peduli dengan pil penyembuh yang diberikan Xiaoyan daripada obat 5 pil emas. Dengan tatapan ceroboh, Xiaoyan mengeluarkan botol batu giok dan memasukkan ke 5 pil emas ke dalam botol. "Sembuhkan lukamu dulu dan aku akan melindungimu," kata Xiaoyan kepada Taisu 853 yang tampaknya sama sekali tidak tertarik pada pil emas. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa kekuatan Taisu 853 dalam baju besi dewa palsu terlalu lemah. Apalagi dewa petarung, bahkan dewa petarung yang lebih lemah. Inti emas seperti itu tidak akan berani menelannya sesuka hati. Itu sebabnya Taisu 853 tidak tahu tentang ramuan emas ini. Jika kekuatannya tidak cukup, ramuan emas ini tidak hanya akan gagal untuk meningkatkan kekuatan, tetapi bahkan ki asal dan kekuatan abadi yang terkandung di dalamnya akan berakibat fatal. Taisu 853 duduk bersila, perlahan membuka penutup kepala, lalu melemparkan ramuan yang diberikan Xiaoyan ke mulutnya. Melihat wajah aneh di dalam baju besi, Xiaoyan merasakan aura memancar dari tubuhnya. Seperti yang diharapkan Xiaoyan, sosok di bawah baju besi dewa palsu semuanya tentang kekuatan dewa petarung, yang membuat Xiaoyan cukup bingung. Selain itu, Taisu 853 tidak tertarik pada pil emas yang menunjukkan bahwa itu ada di tubuh mereka. Sepertinya ada masih beberapa rahasia. Mungkin sumber daya Taisu sangat langka, yang tidak lagi cukup untuk mendukung kultivasi, dan melawan yang abadi sudah menjadi kondisi tertinggi yang dapat dicapai Taisu pada waktunya. Tetapi jika demikian, setelah mereka masuki alam Xuanyin, sumber daya di sini cukup untuk mengolah. Tetapi mengapa kekuatan mereka masih di level dewa pertarungan? Xiaoyan cukup bingung dengan ini. Adapun mengapa Xiaoyan harus menunggu kesempatan untuk menemukan cara untuk bertanya. Jelas, pertanyaan ini tidak boleh ditanyakan dari mulutnya. Pertanyaan ini tampaknya tidak relevan, tetapi sebenarnya tidak. Hanya dengan cara ini, dia dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang Taisu. Jika ada dewa pertarungan yang lebih kuat di dalam baju besi dewa palsu, maka kekuatan tempurnya akan lebih kuat. Tetapi tidak ada Taisu yang ditemui Xiaoyan sejauh ini yang muncul, termasuk 853 di depannya. Jadi, pasti ada alasan bagi mereka untuk mandek di level dewa pertempuran. Sumber daya di sini cukup bagi mereka untuk dipromosikan menjadi dewa pertempuran yang lebih tinggi. Pasti ada beberapa alasan yang mencegah kekuatan orang-orang ini dalam baju besi dewa palsu untuk bertahan. Melihat Taisu 853 yang sedang menyembuhkan diri, Xiaoyan juga memilih tempat duduk bersila, dan sebuah pil emas muncul di tangannya, merasakan sumber energi yang sangat kaya yang terkandung dalam pil emas. Detak jantung Xiaoyan mau tidak mau semakin cepat. Tanpa ragu-ragu, Xiaoyan dengan cepat membuka tutup kepala dan dengan cepat menelan ramuan emas pertama yang tidak diketahui. Adapun efek dari ramuan emas selain energi sumber yang kaya dan kekuatan abadi, semuanya masih ada di tempat tidak diketahui. Saat ini emas tenggelam dalam tubuh, gelombang asaki yang sekuat banjir dan binatang buas meledak dengan liar di tubuh Xiaoyan. Aura yang kuat ini meletus dari tubuh Xiaoyan, tetapi pada saat ini, medan kekuatan transparan muncul di samping Xiaoyan, memotong semua fluktuasi dari dunia luar. Melihat Xiaoyan dari kejauhan, seolah-olah dia sedang duduk bersila dalam meditasi. Tidak dapat melihat adanya fluktuasi atau ketidaknormalan pada nafas Xiaoyan saat ini. Bahkan di mata orang luar, mereka tidak bisa melihat permaisuri yang cantik berdiri diam di samping Xiaoyan. Mata indah itu membuka dan menutup, seolah berisi langit berbintang yang hening namun indah. Saya khawatir tidak ada yang bisa melihat melalui apa yang dia pikirkan, karena sangat sedikit orang yang telah mencapai tingkat kekuatan tertentu.
Mereka mungkin telah menjadi pembangkit tenaga teratas di dunia ini, memiliki kekuatan absolut. Tentu saja mereka juga menjadi makhluk paling kesepian di dunia ini. Sumber ki asal dewa yang mengamuk menyapu tubuh Xiaoyan dengan gila-gilaan. Selain itu juga mengandung kekuatan abadi Xiaoyan yang tidak dapat diserap sekarang. Tetapi saat ini, kekuatan abadi meluap dari tubuh Xiaoyan. Semuanya diserap oleh baju besi dewa palsu. Selain ki asal dan kekuatan abadi, inti emas juga mengandung ki setan yang sangat kuat. Pil ajaib merah dengan 80 pola di tubuh Xiaoyan memadat dengan kecepatan tinggi dan menembus 100 pola setelah beberapa saat. Pola pada pil ajaib merah juga menghilang saat ini dan warnanya berubah dari merah menjadi ungu. Sebelum Xiaoyan memperoleh keterampilan bertarung warisan Raja Iblis, cahaya bayangan Iblis Tianhe, selain ki asalnya sendiri, ia juga membutuhkan restu energi sihir untuk melakukannya. Tetapi kekuatan keterampilan bertarungnya memang bagus. Sekarang pil ajaib telah mencapai warna ungu, tidak seberat sebelumnya untuk memancarkan cahaya bayangan Iblis Tianhe. Dan menurut situasi saat ini, pil ajaib adalah syarat yang diperlukan untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi dari menara pembantaian. Terobosan Xiaoyan menjadi 1,4 miliar latar belakang Genesis Ki, yang juga meningkat pesat di bawah gerusan Genesis Ki yang agung, dan segera menembus hingga 1,5 miliar dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan. Kecepatan kultivasinya juga berlipat ganda dari hari ke hari. Sumber ki dan bintang semakin cepat dan semakin cepat. Saat Xiaoyan sedang berlatih di lantai 9 menara pembantaian, sesosok duduk bersila di tempat gelap dan sesosok cantik berdiri di sampingnya. Tai King telah jatuh, gumam Yuking. Sosok yang duduk bersila perlahan membuka matanya. Sosok ini adalah avatar Suho bernama Yonghe. Saat ini matanya datar dan dia tidak bisa melihat kesedihan atau kegembiraan. Tetapi jelas bahwa kejatuhan Tai King masih ada di tangannya menyebabkan beberapa fluktuasi. Apakah menurutmu dia mati karena mengungkap informasi? Atau apakah dia dilenyapkan olehnya karena alasan lain? Yonghe bertanya perlahan. Yuking merenung sedikit, alis sedikit mengernyit, tubuhnya yang montok, tidak gemuk atau kurus, pas, cukup lembut dan cantik. Tetapi pada saat ini, Yuking tidak memiliki senyum di wajahnya. Meskipun dia dan Tai King biasanya suka bertengkar dan mempersulit satu sama lain, ketika mereka benar-benar mengetahui tentang kematian satu sama lain, mereka merasa sangat tidak nyaman hati mereka. Pemikiran orang ini sangat dalam. Bahkan jika kita tidak bisa membicarakan orang ini, pemikiran kaisar wanita bahkan lebih dalam. Aku tidak bisa menebak apa yang dipikirkan kedua orang ini. Selama periode berikut, saya hanya merasa bahwa orang ini berperilaku aneh dan tindakannya acak dan tidak teratur, yang benar-benar tidak mungkin diam. Yuking berkata dengan getir. Ketika dia mendengar kata permaisuri, mata Yonghe juga menunjukkan tatapan yang rumit. Memang hal yang sangat sulit jika permaisuri selalu ada di sisinya. Tetapi jika dia bergandengan tangan dengan Taisu, dia akan ditahan. Seharusnya tidak sulit bagi permaisuri untuk berurusan dengan orang ini. Yonghe berkata perlahan. Pernahkah kamu melihat permaisuri bergerak? Yonghe bertanya lagi. Yuking berhenti, lalu mengingat pertempuran dengan Xiaoyan sebelumnya, dan kemudian perlahan membuka mulutnya. Permaisuri tidak pernah bertarung secara langsung, tapi dia persis sama dengan penguasa istana. Dia memiliki tubuh yang abadi, tapi sumber energinya sepertinya masih ada di dewa pertempuran. Jadi menurutku, sebagian besar kasusnya adalah tindakan rahasia permaisuri. Tapi permaisuri memang terlalu kuat. Selama dia tidak ingin kita memperhatikan tembakannya, kita tidak bisa melihatnya sama sekali. Bahkan selama dia tidak mau, kita tidak bisa menemukan di mana dia, seperti hantu, seolah bersembunyi di balik bayang-bayang. Kata Yuking,
Kesan permaisuri hanya dapat digambarkan sebagai kejutan, karena kekuatan pihak lain telah sepenuhnya melampaui kognisinya. Sama seperti yang abadi, tidak dapat membayangkan dewa pertempuran, dan dewa pertempuran tidak dapat membayangkan keabadian. Ini adalah alam absolut. Bagaimanapun, dia dulunya adalah dewa abadi. Meskipun dia jatuh, dia tidak benar-benar jatuh. Tetapi sekarang kekuatan yang tersisa hanya akan digunakan semakin sedikit. Setelah kekuatan yang tersisa kelelahan, dia juga akan kehilangannya, mengantarkan kejatuhan yang sebenarnya. Yonghe mengangguk, seolah-olah dia bisa merasakan keterkejutan dan kekaguman permaisuri di hati Yuking. Bahkan Yonghe sangat berhati-hati terhadap permaisuri. Jadi dia berencana untuk bekerja sama dengan Taisu untuk melancarkan penyergapan terhadap permaisuri. Bahkan jika dia bisa melakukan di sini, dia bisa mengalahkan permaisuri. Tapi dia juga bisa mengambil tangan Taisu untuk menguji permaisuri. Selain itu, dia juga bisa membuat permusuhan antara Taisu dan permaisuri. Tujuan Yonghe yang sebenarnya jelas bukan untuk melenyapkan Xiaoyan. Lagi pula, penampilannya mirip dengannya. Hal yang sama seperti tidak terlalu penting baginya. Karena teknik penyamarannya tidak sulit dan bukan tidak mungkin persis seperti dia. Sejauh ini, yang benar-benar ingin diselesaikan Yonghe adalah permaisuri. Munculnya kaisar wanita adalah ancaman terbesar bagi istana dewa pemburu. Di saat dia tidak muncul, dia menguasai alam Xuanyin. Tetapi di seluruh alam Xuanyin, istana dewa berburu memiliki posisi terdepan mutlak. Dan dengan perkembangan, semakin banyak orang yang kuat bergabung, sumber daya yang dimiliki oleh istana dewa pemburu juga akan terus bertambah. Jika terus seperti ini, istana dewa pemburu pasti akan berkembang menjadi kekuatan terkuat di alam Xuanyin dalam waktu dekat. Adapun Yonghe, dia mampu mencapai tingkat mantan yang terkuat dan memiliki hak mutlak untuk berbicara dan mengendalikan seluruh alam Xuanyin. Kekuasaan inilah yang dikejar Yonghe pada tahap ini, dan kemunculan permaisuri sekali lagi membuat Yonghe merasakan krisis. Dan sikap permaisuri terhadap istana dewa berburu, meskipun tidak ada permusuhan yang jelas, tetapi terlebih lagi itu menunjukkan bahwa permaisuri lebih memikirkannya di dalam hatinya. Permaisuri akan mengambil tindakan untuk menghancurkan istana dewa berburu kapan saja. Jadi Suho harus melakukan persiapan terlebih dahulu. Yang terbaik adalah membiarkan kekuatan ketiga terlibat seperti Taisu. Kekuatan Taisu di alam Xuanyin hanyalah puncak gunung es dan tidak pernah menonjol. Tetapi Suho tahu bahwa kekuatan Taisu juga sangat kuat. Yang terbaik adalah memicu perang antara keduanya. Seperti untuk dirinya sendiri, dia hanya perlu tambahkan bahan bakar ke api. Tidak lama kemudian, terdengar suara berderap di lapisan kabut abu-abu lantai ke-9. Dan dua sosok datang berdampingan dan akhirnya melayang di depan Yonghe. Tuan dari istana dewa pemburu. Salah satu dari mereka berkata dengan suara yang dalam. Sebuah sosok itu mengenakan baju besi dewa palsu dan pelindung kepala selalu tertutup. Kepala itu sendiri adalah titik yang fatal. Jadi biasanya itu tidak dapat mengungkapkan kekurangan apapun. Jika tidak, sangat sulit dibunuh oleh orang lain. Penampilan baju besi dewa palsu kurang lebih sama. Hanya warna dan bentuknya yang sederhana sedikit berbeda. Tentu saja perbedaan yang sebenarnya adalah angka di lengannya. Mata Yonghe juga tertuju pada lengan kedua orang Taisu ini untuk pertama kalinya. Dan ada dua angka berbeda di 817 dan 830 pada mereka. Melihat dua angka ini, Yonghe sedikit mengernyit, seolah-olah dia merasa sedikit tidak senang. Tetapi setelah beberapa saat, matanya kembali jernih dan dia sedikit mengepakkan tinjunya kedua orang Taisu. Ya, Suho dari istana dewa pemburu ada di sini, kata Suho perlahan. Menghadap kedua Taisu, nada Suho datar dan dia tidak menunjukkan kerendahan hati di depan mereka. Dia adalah penguasa sejati dari alam Xuanyin.